Ada sebanyak 30 laboratorium yang ditemukan oleh pihak Rusia, yang dimana laboratorium ini memang jelas-jelas milik Amerika Serikat. Ke-30 laboratorium tersebut, geng. Dan semua laboratorium ini diperuntukkan untuk Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesekian harinya, Rusia masih menggempur habis-habisan pihak Ukraina. Dan dalam perang ini sudah terlihat jelas benar-benar NATO cuma tukang colek. Kenapa demikian? Karena kita lihat sendiri, di awal mereka yang benar-benar semangat banget gitu ya, memancing-mancing amarah Rusia, sampai akhirnya Rusia ini marah gitu terhadap sang mantan istri, yaitu Ukraina, seperti yang gue ceritakan di episode awal. Kalau misalkan kalian gak ngikutin, kalian bisa nonton di episode awal di Kamar Jerry tentang pembahasan Rusia Ukraina ini. Nah, namun sekarang pihak Amerika Serikat yang diwakilkan oleh NATO. Kenapa gue bilang diwakilkan oleh NATO? Karena memang pengaruh paling besar daripada NATO ini adalah pihak Amerika Serikat itu sendiri. Di sini mereka malah menolak untuk membantu Ukraina, tapi mereka lebih memilih untuk mengirimkan senjata-senjata ke Ukraina. Secara logika nih, geng ya, kalau semakin banyak senjata yang dikirimkan, maka otomatis perangnya nggak akan usai. Karena ya senjatanya masih ada terus ya, so pasti akan terus berperang. Nah, namun secara logika juga ya, bagaimana bisa si senjata itu digunakan tanpa ada SDM-nya atau sumber daya manusianya kalau pihak dari Ukraina ini udah habis digempur oleh Rusia. Nah, ini menjadi pertanyaan yang benar-benar berputar-putar lah di otak kita gitu ya. Ternyata seperti yang gue katakan di episode sebelumnya, tentara yang berperang membela Ukraina itu sudah tidak 100% tentara Ukraina, namun merupakan tentara kiriman entah dari mana, yang akhirnya tentara itu bergabung dengan tentara Azov neo-Nazi untuk melawan Rusia. Maka dari itu perang ini tidak ada henti-hentinya, geng. Seolah-olah pihak dari Ukraina ini tidak kalah, tidak ada habis-habisnya tentaranya. Nah, di dalam kejadian ini siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah sebuah negara yang pekerjaannya adalah menjual senjata. Siapakah negara itu? Kalian bisa cari tahu sendiri. Negara mana yang bergerak dalam bisnis penjualan senjata di dunia ini? Kalau bisa yang paling besar, coba deh kalian cari tahu. Nah, negara itulah yang akhirnya mendapatkan keuntungan dari perang Rusia dan Ukraina ini, geng. Nah, namun geng, hari ini fokus kita bukan tentang senjata tersebut, tapi fokus kita adalah kepada sebuah penemuan yang ditemukan oleh prajurit Rusia atau prajurit Chechnya ketika menggempur Ukraina. Dan ini benar-benar mengejutkan. Nah, sebelumnya nih gue reminder dulu ke kalian ya. Kalian kerasa nggak beberapa bulan ini seolah-olah berita tentang COVID untuk selevel dunia gitu ya, itu udah gak kedengeran lagi, geng. Iya gak sih? Sepi banget gak sih berita COVID? Kayaknya cuma negara kita doang yang masih memberitakan tentang COVID ini. Tapi di seluruh dunia kayaknya udah lesu banget berita COVID, apalagi semenjak Rusia menginvasi Ukraina. Nah, di sini ada sebuah fakta yang menyebutkan bahwa pihak Rusia menemukan sebuah laboratorium jejak senjata biologis milik Ukraina, yang dimana tempat ini didanai oleh Amerika Serikat. Paham ya? Ini tempat atau ini laboratorium punya Ukraina. Nah, tapi proyeknya itu adalah proyek pesanan atau proyek orderan dari pihak Amerika. Jadi kayak lo mungkin bikin clothing di Jakarta, tapi pabriknya ada di Bandung atau percetakannya ada di Bandung. Nah, kurang lebih kayak gitu analoginya. Ada sebanyak 30 laboratorium yang ditemukan oleh pihak Rusia, yang dimana laboratorium ini memang jelas-jelas milik Amerika Serikat. Ke-30 laboratorium tersebut, geng. Dan semua laboratorium ini diperuntukkan untuk pengembangan senjata biologis di Ukraina. Dari data yang ditemukan oleh pihak Rusia, ternyata Amerika Serikat telah menghabiskan sebesar 200 juta US dollar untuk membiayai laboratorium ini. Di dalam hal ini nih, geng ya, Laboratorium Direktorat Sanitasi serta Epidemiologi Pusat Kementerian Pertahanan Ukraina ikut berpartisipasi dalam program biologi milik militer Amerika Serikat ini. Jadi benar-benar dapat support tinggi. Karena udah ketahuan nih, geng ya, pihak Amerika Serikat
buru-buru angkat bicara. Mereka langsung mengatakan kalau berita itu adalah berita hoax. Sementara hal ini disampaikan langsung oleh juru bicara militer pihak Rusia. Secara logika aja gimana caranya ya kan? Lagi perang, lagi diserang dari segala arah, tiba-tiba nyebarin berita hoax yang disampaikan langsung oleh juru bicara militer mereka. Ya biasanya kan hoax itu datang dari media yang entah siapa penulisnya. Tapi ini orangnya jelas gitu ya. Dan dia berbicara atas nama negara. Di sini Wakil Menteri Luar Negeri untuk urusan politik yaitu Victoria Nuland, dia menegaskan dan mengakui akan keberadaan laboratorium biologis ini, yang dimana ini merupakan sebuah pusat fasilitas penelitian biologis yang memang dimiliki oleh orang Ukraina dan didanai oleh Amerika Serikat. Dalam kondisi ini, pihak Rusia merasa sangat prihatin terhadap saudara-saudara pecahan Soviet mereka ini, yaitu Ukraina, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, Armenia, Georgia. Mereka ini semua diketahui oleh pihak Rusia telah menjadi tempat untuk kelinci percobaan pihak Amerika dalam mengembangkan senjata biologis mereka. Jadi dianggap sebagai kelinci percobaan lah gitu, geng. Kenapa tadi di awal gue bahas tentang COVID? Nah, ini nanti sebentar lagi akan relate nih, geng, dengan apa yang ditemukan oleh pihak Rusia. Oke, sebelumnya gue jelasin dulu. Apa itu senjata biologis? Senjata biologis adalah sebuah senjata yang dikembangkan dalam bentuk mikroorganisme, alias seperti virus, bakteri, jamur, dan juga racun. Kenapa ini disebutkan senjata? Bukankah itu penyakit? Iya, itu penyakit, tapi ini adalah penyakit yang sengaja dilepaskan melalui udara atau air untuk mematikan manusia yang berasal dari suatu kaum. Jadi misalkan kayak kita negara Indonesia, misalnya nih ya, kita berperang dengan negara tetangga misalkan. Ketika kita berperang, kita tidak menggunakan senjata api. Kenapa? Menggunakan senjata api itu sangat frontal. Akan banyak hal-hal bla 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 blanya lah gitu. Hak asasi manusia lah, ya kan? Tidak berperi kemanusiaan segala macam. Banyak banget melanggar aturan perang dengan senjata-senjata yang tidak manusiawi gitu ya. Cara terbaik untuk menciptakan sebuah perang yang cukup efisien gitu hasilnya gitu ya, cukup efektif gitu ya, adalah dengan menciptakan dua hal, penyakit atau bencana alam. Nah, memang agak sedikit aneh ya, masa iya penyakit bisa diciptakan gitu, masa iya bencana alam bisa diciptakan, itu semua urusan yang maha kuasa. Iya bener, tapi perlu kalian ketahui geng, sekarang penelitian tentang menciptakan bencana alam seperti badai, tsunami, banjir, gempa, itu sudah ada penelitiannya. Bahkan Rusia sekalipun memiliki alat tersebut. Jadi kalau dia bermusuhan dengan sebuah negara, dia akan mengirimkan bencana alam ke sana, dan itu ada pembahasannya. Nah, mungkin kita akan bahas di next episode, tapi gue udah sempat bahas di episode sebelumnya, yaitu tentang konspirasi tsunami Aceh. Kalian bisa cek gitu ya. Nah, itu agak berkaitan. Nah, fokus kita hari ini kan membahas tentang senjata biologis tadi, yaitu senjata yang diciptakan melalui mikroorganisme, yaitu virus, bakteri, dan juga racun dan segala macam lah. Nah, kita kembali ke laboratorium yang ditemukan. Di sini tertulis ya, laboratorium yang ditemukan oleh pihak Rusia ini merupakan bagian dari proyek Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan atau disingkat dengan DTRA milik Pentagon Amerika Serikat, dan sebuah perusahaan yang terkait dengan departemen militer, yaitu Black and Veatch. Lalu ada 3 fokus atau 3 bidang pekerjaan yang digarap di laboratorium itu. Yang pertama nih geng, pemantauan situasi biologis di tempat yang diusulkan untuk menjadi tempat penempatan kontingen militer dari negara-negara sekutu NATO. Jadi istilahnya gini geng, itu Ukraina nantinya akan dijadikan pangkalan militer atau pangkalan tempat latihan pihak NATO apabila Ukraina ini bergabung dengan NATO atau berkoalisi dengan NATO. Maka dari itu, sebelum pihak militer dari anggota-anggota NATO ini ditempatkan di Ukraina untuk latihan segala macam gitu ya, dicek dulu tuh kondisi udara, situasi biologisnya seperti apa. Nah, makanya adanya laboratorium itu. Nah, itu adalah salah satu pekerjaan atau mengapa laboratorium ini berada di Ukraina. Nah, yang kedua, pekerjaan dari laboratorium ini adalah mengumpulkan strain mikroba berbahaya dan mentransfernya ke Amerika Serikat. Jadi itu kayak di laboratorium ini tuh tempat mengepul senjata-senjata biologis yang berbahaya gitu ya, mikroba-mikroba berbahaya, membuat virus segala macam. Setelah itu selesai baru dipaket, dijinakkan, baru dilempar ke Amerika. Kurang lebih kayak gitu. Nah, lalu fungsi ketiga dari laboratorium ini adalah penelitian calon agen senjata biologis yang khas di suatu tempat, memiliki fokus alami dan dapat menular ke manusia.
Nah, di fungsi ketiga laboratorium ini kita udah agak-agak connect nih ya, arahnya kemana? Arah yang dicurigai itu kemana? Menciptakan calon agen senjata biologis. Calon agen senjata biologis ini berarti ada something atau sesuatu yang dikirim untuk menjajah atau untuk mematikan sebuah kaum. Karena di sini kan jelas-jelas dikatakan bahwasanya ini bisa menular ke manusia. Nah, berarti ada sebuah penelitian, ya katakanlah ini adalah virus atau bakteri yang dikirimkan untuk sekumpulan manusia yang mungkin itu adalah lawan daripada pihak laboratorium ini. Oke, mungkin gue nggak terlalu berani ngomong ya, takutnya nanti malah blunder gitu ya. Jadi ya kalian bisa menilai sendiri lah ya maksudnya atau arahnya kemana. Yang ditemukan oleh pihak Rusia di dalam laboratorium ini adalah bahan-bahan penelitian mereka ini menggunakan patogen-patogen yang mematikan, termasuk mereka menggunakan sebuah wabah dan juga antraks. Di mana-mana wabah ini diobati, tapi di sini malah diteliti. Jadi kan untuk apa sebenarnya? Di dalam kondisi ini Amerika Serikat langsung angkat bicara mengatakan kalau Rusia itu telah menyebarkan fitnah dan pihak Rusia ini sengaja membuat sebuah propaganda untuk lebih melancarkan rencana mereka di Ukraina, katanya begitu. Dalam kondisi ini nggak cuma Amerika Serikat, pihak Uni Eropa pun yang memang berseberangan dengan pihak Rusia juga menuduh kalau Rusia ini telah menyebarkan hoax atau fitnah. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang bernama Ned Price, dia mengatakan ada sebuah kecurigaan pihak Uni Eropa dan Amerika Serikat terhadap Rusia, di mana mereka menganggap Rusia ini sengaja menyebarkan propaganda senjata biologis milik Ukraina. Supaya apa? Supaya Rusia juga bisa menggunakan senjata biologis di saat menginvasi Ukraina, katanya gitu. Jadi mereka bilang, sengaja nih lo bilang-bilang Ukraina pakai senjata biologis, biar lo juga ada alasan kan ngelepas senjata biologis gitu. Padahal Ukrainanya tidak punya senjata biologis, katanya gitu. Padahal yang dikatakan oleh Rusia bukannya senjata biologis yang sudah dilepaskan oleh Ukraina terhadap mereka, tapi Rusia justru menemukan sebuah laboratorium penelitian yang dimana di dalamnya terdapat hal yang sangat mengejutkan, yaitu penelitian terhadap wabah atau penyakit yang ya sewaktu-waktu bisa dikirimkan ke manusia. Setelah Amerika Serikat menuduh Rusia ini menyebarkan berita bohong atau berita palsu, mereka juga mengatakan kepada masyarakat Ukraina untuk bersiap-siap atau untuk siap siaga karena sewaktu-waktu Rusia ini akan menggunakan senjata biologis, katanya gitu. Namun walaupun demikian sampai sekarang nggak terbukti kalau Rusia menggunakan senjata biologis. Nah, namun Amerika Serikat sudah mempropagandakan atau sudah menyuarakan hal tersebut kepada seluruh warga Ukraina untuk waspada terhadap serangan senjata biologis tersebut. Namun gimana ya kalau Amerika yang ngomong tuh kayaknya kesannya gimana gitu, geng? Karena Amerika sendiri pernah pakai senjata biologis yaitu Agent Orange. Itu terjadi di Vietnam ya kalau nggak salah ya. Ya kayak maling teriak maling ya sih. Terus juga Amerika Serikat juga menuduhkan ya kalau Rusia akan melancarkan yang namanya serangan bendera palsu. Serangan bendera palsu ini maksudnya tuh gini guys. Misalkan ya, kita membuat sebuah kelompok yang seolah-olah kelompok itu adalah lawan. Misalkan nih, pihak Rusia akan pakai baju warga Ukraina atau tentara Ukraina, nyamar gitu. Tiba-tiba tentara Rusia yang lain akan menembak si tentara tersebut, tentara yang pakai baju Ukraina ini. Jadi itu kayak menciptakan perang pura-pura gitu, perang palsu. Hal ini dilakukan untuk mempropagandakan kejadian tersebut. Jadi seolah-olah nanti ketika diliput media, wah kejam banget ya pihak Ukraina, atau sebaliknya kejam banget ya pihak Rusia gitu. Cuman kalau kita telaah, ini kayaknya mereka itu kayak lagi ngomongin diri sendiri gak sih? Kayak kasus ISIS ya kan? Terus beberapa tuduhan terhadap Saddam Hussein, yang dimana bisa dikatakan dalam kecurigaan masyarakat dunia, ISIS ini adalah bentukan Amerika sendiri, katanya seperti itu. Dan itu yang mereka curigai terhadap Rusia. Namun sampai saat ini hal tersebut belum terbukti sama sekali. Nah, di dalam kasus ini terlihat pihak Amerika Serikat agak sedikit panik, geng. Dimana mereka terus meronta-ronta, bersuara gitu ya. Jangan sampai terlalu jauh mengetahui sistem kerjasama riset biologi yang dilaksanakan oleh Amerika dan Ukraina ini. Karena menurut pihak Amerika, mereka itu sebenarnya udah nggak bisa ngelak. Mereka ini sudah ketahuan, ya kan, udah kegap ada laboratorium biologi tersebut. Namun mereka ngelak kalau itu bukan untuk senjata biologis, tapi ya kerjasama kayak ya sains doang gitu. Jadi mereka itu hanya melaksanakan kerjasama keilmuan, tidak ada hal yang mengarah ke senjata. Kabarnya seperti itu. Nah, namun pihak dari Rusia
Rusia pun nggak tinggal diam. Mereka semakin menekan pihak Washington atau pihak Amerika Serikat untuk memberikan klarifikasi hal ini ke masyarakat. Bahkan dalam kasus ini, pihak China pun ikut menekan Amerika Serikat untuk mengklarifikasi hal ini. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka perbuat di Ukraina? Buat apa ada laboratorium biologi di sana, beserta dengan penelitiannya menggunakan bahan-bahan yang mematikan. Kementerian Luar Negeri Rusia yang bernama Maria Zakharova pada hari Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022 itu mengatakan kalau apa yang mereka temui ini memang jelas-jelas ada. Dimana di sini orang-orang yang ada di laboratorium itu dikatakan berusaha untuk menyembunyikan jejak yang ditemukan oleh tentara Rusia. Karena dokumen-dokumennya tuh ya ketika digerebek itu semuanya udah dalam kondisi dibakar-bakar, geng. Nah, namun ada beberapa dokumen yang sempat diselamatkan oleh tentara Rusia. Dan dalam kasus itu jelas-jelas tertulis bahwasanya proyek laboratorium biologis tersebut dibiayai oleh Amerika Serikat. Lalu Maria Zakharova ini juga membeberkan kalau kerjasama antara Amerika Serikat dan Ukraina ini sudah berlangsung sangat lama untuk penelitian senjata biologis. Lalu nih geng, ada yang sangat benar-benar bikin kita tuh kaget dan gak nyangka. Di sini Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ketika menemukan laboratorium biologis tersebut, ternyata pihak Ukraina dan Amerika sedang melakukan sebuah penelitian yang melibatkan virus dan kelelawar. Nah, jadi ingat kita ya, pertama kali virus corona ini merebak atau virus corona ini rame gitu ya, itu gara-gara katanya di Wuhan masyarakat China itu suka makan makanan ekstrim, yaitu kelelawar, ya kan? Di dalam kasus ini ternyata ditemukan sampel kelelawar dan sebuah virus yang sedang diteliti oleh pihak Ukraina didanai oleh AS. Dan ternyata virus yang mereka teliti itu adalah virus corona. Makin kebuka aja ya semakin kesini. Nah, kalau mereka melakukan penelitian itu untuk sebuah vaksin atau vaksinasi, kenapa harus menggunakan kelelawar? Bukankah kelelawar ini justru sedari awal viralnya corona ini adalah sebuah media untuk menyebarkan virusnya? Nah, disinilah letak kecurigaan pihak Rusia terhadap Amerika semakin kuat tentang kasus corona ini, geng. Di dalam hal ini juga ditemukan ada beberapa penelitian lain, yaitu sebuah penelitian tentang virus menggunakan patogen burung serta reptil. Dengan transisi lebih lanjut, yaitu kemungkinan hewan-hewan ini akan membawa penyakit demam babi Afrika dan juga antraks. Dan juga mereka mempelajari kemungkinan patogen yang akan disebarkan melalui burung-burung liar yang berimigrasi atau melewati wilayah udara Rusia, Ukraina, serta daerah-daerah sekitar. Tai banget gak sih Amerika? Nah, untuk beberapa waktu ke depan, Kementerian Pertahanan Rusia akan merilis dokumen ini, geng. Akan membeberkan dokumen yang mereka temukan di laboratorium Ukraina yang didanai oleh AS ini ke masyarakat dunia. Kita tunggu aja nih seperti apa isinya ya, geng ya. Dari sini muncullah kecurigaan serta cocok logi di mana sebenarnya virus corona ini beneran punya Cina nggak sih? Dari dulu kan orang menyalahkan Cina. Bahkan orang Amerika sendiri pun nyalahin orang Cina yang salah karena mereka adalah tempat di mana virus corona berasal. Nah, namun coba kita telaah lagi, geng, ke belakang. Kalau kita lihat, Cina ini adalah negara yang besar dan salah satu sekutu Rusia. Rusia adalah musuh Amerika dan Cina juga adalah musuh Amerika. Karena ditemukannya sampel uji coba virus corona di Ukraina ini, pihak Cina langsung menuduh kalau ternyata virus corona selama ini yang merebak di negara mereka itu adalah perbuatan dari Amerika. Para peneliti di Cina mengatakan virus corona ini sudah ada di Amerika itu dari September 2019, yang artinya virus ini sudah 3 bulan lebih awal berada di Amerika, baru akhirnya pecah atau meledak kasusnya di Wuhan. Sampai detik ini nih, geng ya, sebenarnya berita ini udah panjang banget sih persoalannya sampai akhirnya WHO sendiri harus turun tangan dalam kasus ini. Nah, cuma gue nggak mau bahas terlalu jauh karena kalau misalkan terlalu detail kita bahasnya nanti takutnya malah blunder, malah kita kena kecam takutnya. Nah, jadi untuk kalian ini kan hanya sekedar informasi selapis. Untuk lapisan-lapisan informasi selanjutnya kalian boleh searching sendiri atau kalian boleh pelajari sendiri, geng. Atau kalau misalkan menurut kalian kurang memuaskan ya hasil dari yang kalian baca, oke, kita akan bahas di part 2 tentang fakta-fakta laboratorium yang dicurigai adalah tempat diciptakannya virus corona ini, di mana pelaku di belakangnya adalah Amerika Serikat, namun laboratorium ini berada di Ukraina. Kalau ini sampai terbukti, kita harus berterima kasih kepada Rusia karena mereka yang berhasil membongkar kasus ini.